ada di samping rumahnya bekas orang gantung diri di pohon pas di pinggir rumahnya, di halaman, masih di tanah dia. Katanya ibu lagi berdoa, tiba-tiba lidah ibu nggak bisa gerak, kayak apa sih? Baik lagi kita di ngobrol.com. Nah teman-teman, sekarang gua sendiri nih udah balik lagi buat ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, berbagi kisah buat teman-teman di rumah. Semoga bisa jadi pelajaran dan semoga bisa jadi pengalaman kita bareng-bareng dan kita bisa ambil hikmahnya dari cerita itu. Nah kebetulan nih gue sekarang udah kedatangan teman lama gua, teman kuliah yang sekarang udah kerja dan udah lama gak ketemu. Akhirnya gue coba pengen ngobrol-ngobrol nih sama dia. Kebetulan dia ada kisah gimana nih, Pak? Kisah serem apa gimana nih? Serem, bisa dibilang serem. Serem, tapi ya serem-serem nyuy gitu. Soalnya kalau dibilang serem nagih gitu. Iya, penasaran kita. Penasaran ya. Jadi sebelumnya mungkin gue persilahkan waktu buat coba kenalin dulu siapa nama. Oke, perkenalkan, nama gue Yan Ihsani Almatin. Biasanya dipanggil gue di kalangan kampus atau teman-teman kampus kuliah biasanya Jawa, atau di kalangan teman-teman di luar selain kampus biasanya Bayat. Nah, bisa diceritain nggak, Wak, awal mula lu sebenarnya kemana sih? Terus bisa ada kisah serem di mana sih sebenarnya gitu loh? Bisa ceritain nggak awalnya tuh kemana? Oke, jadi gini. Kan ini kita COVID ya, pandemik. Yoi, COVID. Kita kerja sudah WFA sudah hampir setahun. Nah, kita merasa stres dan akhirnya kita merencanakan liburan. Oh, liburan. Ya, ke Lampung. Bandar Lampung. Lampungnya? Ke Lampung. Kalau untuk liburannya kita ke Pahawang. Oh, Pahawang. Cuman untuk stay-nya kita ada rumah teman di sana. Rumah teman. Iya. Jadi kita tuh merencanain dari Oktober mau berangkat di akhir November. Tadinya kita ada 3 orang, gua, terus si Farah sama Medi. Nah akhirnya setelah nggak bisa diundur lagi ke awal Desember. Oh, Desember. Nah, di Desember nggak bisa lagi, mobilnya kecelakaan. Akhirnya harus masuk bengkel dulu. Nah setelah kita mundurin lagi ke pertengahan Desember tanggal 16. Nah waktu itu udah kita, ternyata bukan kita, ada nama satu orang lagi cowok yang dari teman dari Bandung, yaitu si Ariaci. Nah setelah itu yaudah kita tanggal 16 janjian di kosan di sini. Udah kita berangkat jam 12 menuju ke Merak. Ke Merak sekitar jam 3-an, kita nyebrang subuh sampai sana. Pagi ya nyampe Bakahuni. Terus setelah itu kita ya melipir. Tujuan kita pertama ke Tulang Bawang Barat kalau salah ya. Daerahnya tuh. Daerah teman Tulang Bawang Barat dulu kita cus ke sana. Itu situ untuk stay dulu karena jemput ada teman di situ. Oh, ada teman di situ. Iya. Terus. Nah, setelah ke sana kita sampai di sana jam 2-an, kurang lebih jam 2-an. Di sana kita ya udah, kita biasa karena kita masih WFH, kita ada gua termasuk sama Mbak Mei. Nah, kita masih masuk. Jadi kita kerja masuk shift 2, jadi mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam ya. Akhirnya kita berdua kerja di sana. Terus yang lain si Farah sama si Ari mereka nggak kerja. Jadi kita kan kerja, kita berempat, yang 2 kerja, yang 2 lagi enggak. Nah, yang satu lagi kan temen gue yang punya rumah itu yang di Tulang Bawang. Nah, itu maaf ya, namanya nggak bisa disebutin. Sebutin aja si S. Iya, si S. Si S ya. Nah, setelah itu ya udah kita kerja, mereka ngobrol-ngobrol, yang lain istirahat. Nah, datanglah malam. Kita kan di ruang tengah. Di ruang tengah di ruang depan, terus ada ruang tengah, ada kamar depan, kamar belakang, kamar mandi. Nah, kita di depan. Terus sekitar jam 11 kita udah kelar kerja. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sekitaran jam 12 ya, sampai jam 12.
Kita ngobrol bla bla panjang-panjang. Nah, di dalam obrolan itu kita sebelum jam 12 pas kita kan mau tidur. Nah, gua sama si Ari Aji sholat isya dulu. Sholat isya, set, wudu, sholat di kamar. Set, dah sholat. Habis itu udah balik lagi. Nah, yang anehnya si Ari ini keliling, lihat ke belakang, ke belakang rumah. Lihat, emang dia orangnya bisa ngerasakan sesuatu gitu, yang mistis. Habis itu dia keluar, ngeliat ke depan. Oh, dah, habis itu balik lagi. Nah, setelah itu barulah si S nyeletuk, mengeluarkan kondisi rumah itu gimana. Yang sebenarnya gimana? Nah, apa ya Pak? Dari si S itu dia ngomong apa? Jadi pertama gini, ntar kalian berdua, ya gua sama si Ari tidur di kamar depan ya. Iya. Tapi kalau ada kenapa-napa jangan kaget. Oh, dia udah ngasih warning. Iya, ngasih warning di depan, jangan kaget. Karena itu kamar udah 8 tahun nggak ada ngisi. Palingan cuman diisi buat naro karpet, buat setrika, tapi dibersihin, tetap dibersihin. Cuman nggak pernah ada yang nidurin udah 8 tahun. Kenapa? Ya, sebelumnya ada keponakan si S ini tidur di situ, ternyata ketindihan. Ketindiannya bukan ketindian biasa ya. Katanya diceritain dia tuh berasa dilempar 2 kali, boom gitu. Nah, dia teriaknya bukan teriak main-main. Sekeliling warga bangun semua. Sampai warga bangun keliling tetangga. Tengah malam jam 1. Nah, bukan warga doang ya, punya rumah juga, ibunya si S, orang tuanya juga pada bangun. Nah, sebenarnya kejadian itu kamar nggak ada yang ngisi lagi. Ya, gua sama si Ari ya tetap gimana ya, dari gua udah denger cerita kok kayaknya bener apa enggak gitu loh. Merasa penasaran. Gua sama si Ari pertama yakin mau tidur di kamar ini, terus gue jawab ya udah Ari, nggak apa-apa lah, orang gitu doang. Ya udahlah, akhirnya kita tidur di situ. Sebelum tidur biasa beres-beres dulu. Habis itu lampu gue matiin, gue ganti lampu kecil biar remang-remang. Nah, udahlah, tidur tuh setengah satuan kira-kira. Udah set. Udah, posisi gua di sebelah jendela, si Ari sebelah pintu. Set, tidur, si Ari udah tidur duluan, pulas. Nah, giliran gua sekitar jam satuan kurang tuh. Set, tiba-tiba kan dalam kelentang gitu ya, tiba tangan gue ini gini, kok wah apa ini, gak bisa gerak. Habis itu bisa dilawan. Pertama terus nggak mikir aneh-aneh dulu. Wah, apa paling gitulah. Udah setelah itu tidur tapi ketindihan. Yang di awal kan pertama mau tidur malah ketindihan. Nah, yang kedua udah tidur terus ketindihan. Nah, ini yang lebih berat. Lu rasanya berat tuh, Mas? Sekitar jam 1:30-an lah kira itu pas lihat jam. Gini, tangan gue gini, gue melotot, gue teriak-teriak. Wah. Itu berat banget, nggak bisa sadar kalau nggak temen gue si Ari yang ngebangunin nggak bisa bangun kayaknya itu. Tapi lu baca nggak sih waktu lu ketindihan itu? Baca nggak ya? Udah nggak sempet kayaknya. Udah kayaknya teriak gitu loh. Udah nggak bisa ngeluarin ngomong. Berat ngomong tuh. Gini terus. Gue diceritain si Ari, keadaan gue kayak gini, teriak-teriak, ngelotot. Terus si Ari tuh bangun, terus megang tangan gue gini, megang. Terus dia bilang, wah, kenapa wah, udah gitu katanya. Kita ada setengah menit kali ya. Wah, terus akhirnya, gue lah tiba-tiba gue nyangkram balik, megang balik tangan dia, srut gitu, gimana kayak gini, srut gitu. Nah, gitu terus gue melototin dia gitu. Akhirnya sadar karena lagi cantengan jari gua, jadi sadar sakit. Waktu itu jari lu cantengan. Iya, sakit. Untungnya masih ini ya, jadi sadar. Terus setelah bangun, terus gue nanya dengan santuinya, "Ri, lu kenapa, Ri?" Padahal gue yang kenapa-napa.
Ri, lu kenapa, Ri? Kalau kata si Ari, lah lu yang kenapa katanya? Oh, gua nggak apa-apa, Ri, gua bilang gitu ya. Oh ya udah. Lu nggak mau cerita tuh emang sama Ari? Nggak mungkin kan langsung cerita pas habis kena kan. Oh, jadi lu diam dulu. Diam dulu. Ya ibaratnya kalau kita lagi jalan, lagi kena musibah, kayak musibah mistik itu nggak mungkin orang ceritakan iya, langsung diam, yang lain takutnya pada parno kan. Iya, diam dulu. Diam dulu dah. Udah. Akhirnya si Ari tidur lagi. Dia bisa tidur, tapi gua permisah sampai pagi nggak bisa tidur. Kenapa, Pak? Wih, itu tuh hawanya beda, Wak. Iya. Hawanya yang ngerasain apa? Hawa. Yang hawa ada yang merhatiin, ada yang nemenin, gimana sih? Oh, kayak ada yang ngeliatin lu di kamar itu. Mending ngeliatin kayak mata tuh digini. Kayak mata tuh mau ditutup. Oh, kayak ada yang nyentuh mata lu gitu. Iya, muka padahal lagi melek gini, mata tuh kayak dipaksa gitu, dipaksa merem lah gitu. Padahal belum ngantuk sama sekali ya. Ya, karena kejadian itu kan. Kejadian itu kayaknya langsung cenghan. langsung melek kan? Langsung melek kayaknya. Iya, terus ya udah, setelah itu ya udah gue nyampe pagi kayak gitu sambil dengerin. Tapi yang lain nggak kebangun tuh. Enggak yang lain enggak, karena baru gue doang sama si Ari tidur. Gue mulai sampai pagi lah, subuh kali sambil dengerin ngaji YouTube biar tenang. Tapi gue nggak tidur. Iya, temen gue yang tidur. Tetap nggak bisa tidur ya, Wak, dengan sikon kayak gitu. Nggak bisa. Setelah akhirnya pagi baru cerita. Oh, pagi lu baru cerita ke? Ya si S. Oh, si yang punya rumah. Si S yang punya rumah sama si Farah. Satu lagi kalau Mbak Mei nggak jadi, dia orangnya parnoan soalnya. Jadi kita takut kenal apa, jadi nggak kita ceritain. Terus paginya lu cerita ke? Paginya ke S sama si Farah, sama si Ari juga di situ. Ya semalam gue ketindihan 2 kali, seumur umur baru ini ketindihannya paling gila, kuat banget. Biasanya ya bisa kita lawan, tapi ini yang kedua, berat banget. Udah gitu tuh malam pertama di rumah itu. Tapi setelah lu cerita ke yang punya rumah itu, yang punya rumah tanggapannya gimana? Yang punya rumah, ya mereka ya santuy, itu ngajak kenalan. Oh, nganggapnya ngajak kenalan. Iya, ngajak kenalan nggak apa-apa, katanya ngajak kenalan. Kan kalian anda kan tamu, jadinya ya ada yang minta kenalan. Ngomongnya gitu. Ngomongnya gitu, nggak apa-apa. Emang dia itu udah lama di rumah itu. Penghuni itu. Iya. Jadi kisahnya tuh rumah itu tuh jadinya gini. Si S ini, keluarga si S beli tanah itu, udah ada rumahnya. Rumah lamanya, rumah yang pemilik pertama. Rumah tua kali ya? Ya bisa jadi ya, rumah tua. Habis itu sama dia dibongkar, dibangun ulang, dan nggak lama kemudian ada di samping rumahnya bekas orang gantung diri di pohon pas di pinggir rumahnya, di halaman, masih di tanah dia. Jadi itu dulunya ada emang orang bunuh diri di ya, sebelah rumah itu ya, masih di tanah dia. Ada pohonnya cuma udah ditebang, masih ada tunggulnya sih. Oh, masih ada akar bekasnya itu, tunggulnya salah. Iya. Nah terus, itu ketika rumah keluarga si S ini lagi pergi, kosong gitu. Nah kosong itu rumah. Nah si tetangga tuh anehnya selalu merasa rumah itu ada orang, ada penghuninya. Oh, walaupun sikonnya si keluarga si S ini pergi kosong keluar kota gitu, tapi rumah itu selalu ada isi, selalu rame. Kelihatannya tetangga. Iya, kelihatan kata tetangga info-infonya. Dan kata pamannya sendiri yang jagain rumah itu, ternyata bukan yang ada tuh, bukan di kamar itu aja. Di kamar mandi tengah, yang biasa kita tuh sama kamar mandi belakang, dekat dapur. Nah itu, yang kamar mandi tengah kan searah pintunya ke dapur. Nah di situ sering katanya mereka jalan lalu lintas mereka katanya. Udah setelah itu ya udahlah, tuh pengalaman malam pertama. Ya kan, berarti hari itu sudah dan lu liburan akhirnya kita ke Metro nyusul teman lagi. Habis itu kita ke Pahawang. Berangkat ke Pahawang, liburan ke Pahawang. Liburan 3 hari, ya.
kira-kira sekitar Senin kita pulang lagi ke Tulang Bawang. Oh, berarti kalian 3 hari stay di Pahawang? Enggak, stay di Metro. Stay di Metro? Iya, di rumah teman lagi. Rumah teman? Iya. Terus liburannya di Pahawang? Liburannya ke Pahawang sama ke Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Nah, kedua itu. Terus. Ya kalau liburan ya kita ke Pahawang hari Sabtu itu. Ya kita ya ke Pahawang naik perahu ya liburan lah ya. Nyelam ya liburan lah. Habis itu kita pulang. Tadinya kita mau ngecamp di Tanjung, ada pokoknya sekitaran Pahawang situlah, lupa namanya kemarin itu baru. Soalnya teman-teman siapa tahu yang tahu ya. Iya, siapa tahu ada yang tahu dah. Iya. Tanjung apa dah tuh ya? Tanjung apa kemarin lupa. Soalnya baru, tempatnya baru, belum terekspos tapi bagus kan. Itu kita dia mengecamp di situ. Cuman karena cuaca sore itu hujan, jadi kita akhirnya memutuskan buat pulang ke Metro. Sore itu juga. Ya udah, kita setelah liburan, nyelam, snorkeling, ya udah kita pulang lagi ke Metro. Dah kan di Metro ya, terus esok harinya kita bingung mau ngapain. Kita jalan-jalan sekitar Metro. Hari Minggunya keliling ya biasalah, kulineran, bakso Sony, terus nongkrong di kafe. Ada pempek tuh di Lampung yang enak. Iya, pempek nori. Ya. Nah, kita beli oleh-olehnya pas hari Senin. Oh, pas hari Senin. Iya, turun ke Bandar Lampung lagi, beli pempek nori sama apa tuh ya? Pisang Ya, pisang Lampung itu. Pisang Lampung tuh terkenal dengan pisangnya ya, men. Iya, benar, pisang Lampung. Setelah itu kan Senin tuh. Nah, berarti lu agak flashback nih, Wak. Berarti lu berangkat tuh di hari apa dari Jakarta? Dari hari Rabu malam. Kamis lah jadinya, Kamis dini hari kali ya. Kamis dini hari ya. Iya, Kamis dini hari. Berarti bisa dibilang di sana tuh yang horor pas hari pertama itu malam Jumat tuh. Betul. Iya nggak sih? Iya betul, malam Jumat. Kamis. Iya betul. Lu berangkat Kamis berarti ya horornya di malam Jumat, men. Iya, malam Jumat. Malam Jumat kan? Iya betul, nggak tahu tuh malam Jumat apa ya. Aduh. Iya, pokoknya malam Jumat lah, iya kan? Iya, malam Jumat. Berarti malam Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu lu stay di Metro untuk jalan-jalan di Pahawang. Ya, Jumat, tapi Jumat pagi masih di Tulang Bawang ya, di rumah si S. Jumat siang kita stay berangkat ke Metro. Nyampe sana kita nginep, baru Sabtunya terus liburan sambil beli oleh-oleh tadi. Nah, sampai hari Seninnya balik lagi ke Tulang Bawang. Nah, tapi yang si Ari ini dia nggak ngikut kita lagi ke Tulang Bawang, tapi dia pulang ke Bandung karena ada kerjaan. Di hari Senin itu. Jadi dari Lampung langsung ke Bandung sih. Langsung ke Bandung. Nah, kita berempat, gua, Farah, Medi sama si S, kita pulang ke Tulang Bawang ke rumah si S. Di hari Senin itu. Senin siang kita pulang. Nyampe sana tuh pas maghrib lah. Pas maghrib ya, di Tulang Bawang. Ya, berarti tinggal sisa lu yang punya rumah itu. Yang punya rumah si S, terus si Mei sama Farah. Oh, berarti berempat toh. Ya, ada orang rumahnya. Iya, maksudnya dari yang temen-temen lu itu berempat ya? Iya, kalau orang tua si S ada satu sama adiknya satu. Ada di rumahnya itu. Terus maghrib lu udah sampai Tulang Bawang lagi. Iya, Tulang Bawang lagi. Nah, pas itu kan malam kedua gue tidur di situ ya, di rumah si S ya. Tapi malam ini gue nggak tidur di kamar depan itu. Oh, alhamdulillah. Iya. Dan gue disiapin kamar adeknya si S. Oh, kamar adeknya si S. Dan adeknya tidur sama orang tuanya. Oh, sama ibunya itu. Sama ibunya. Iya. Ya udahlah, gue merasa wah, tenang nih, nggak di kamar itu lagi. Udahlah, tapi ya tenang tapi ya masih penasaran gitu kan. Ya namanya manusia ya, yang mistik pasti ada yang takut, walaupun takut tapi penasaran gitu. Kepo gitu sih. Kepo. Terus Mbak. Karena kita capek, kita mungkin ngobrol-ngobrol, datang kan maghrib, ngobrol-ngobrol sampai jam 10-an lah. Iya. Kita udah tidur. Tadi ngobrol sama ibunya, sama keluarganya ya. Udah. Kita mutusin buat tidur jam 10-an karena capek badannya. Iya. Udah ngantuk. Terus kita udah tidur. Gue masuk kamar adeknya si S. Terus si Farah sama Mbak Mei itu tidur di kamar si S. Dah, mereka tidur. Dah, gue tidur. Ya udah, jam 10 tuh gue tidur. Kayaknya nggak jam 10, pas setengah 11
lebih deh, setengah 11-an gitu. Gue tidur akhirnya, gue tidurnya apa? Sambil headsetan, dengerin murotal atau ngaji. Oh, sengaja. Biar gue nggak denger apa-apa, biar nggak denger macem-macem. Iya. Terus. Orang suara kipas aja kan gue gedein sengaja Ya. biar Karena posisi lu di kamar sendiri ya? sendiri bro, sendiri. Uset, bayangin aja kalau kenapa-napa sendirian. Coba sebelumnya kan ada temen ya, kalau sekarang sendirian, buset. Terus Pak. Yang gue heranin, setiap jam 1 bangun, jam 1 kurang. Lu posisinya sebelumnya lu udah tidur tuh? Udah tidur, cuman bangun. Nggak tahu kenapa bangun, ya udah melek gitu. Nggak ada apa-apa, cuman emang bangun. Apa karena udah keset kali ya di suges gue ya, di otak gue kali. Kan sebelumnya kan jam segitu kena, jadi suges gue itu mungkin jam segitu lagi. Terus gue kayak kebangun, terus gue lihat sana sini gitu, kayak ya kayak udah suges, kayak oh jam segini nih adanya. Jadi ya udah lu ngeliat penasaran situ. Gue ngeliat keluar jendela, gue kan sambil ngeliatin mobil juga ya, jendela. Nah gue pas ngeliat jendela tuh takut gimana gitu. Bukan takut ya, ngeri gimana ya, takutnya pas buka jendela muka siapa yang keluar. udah kebayang sendiri ya? Iya, udah kebayang sendiri. Soalnya kamar depan sama kamar adanya si S nih yang gue tempatin sebelahan. Sebelahan doang coba. Ya bisa lah nembus dinding mah. Iya, ngeri sedap ya, Pak. Ngeri sedap. Terus. Ya udah dah, gue dengerin murotal ngaji. Ya udah, gue nggak bisa tidur lagi sampai subuh. Nah, ternyata gue nggak apa-apa tuh selama di kamar ada. Berarti hari itu lu sebenarnya Aman. Cuman karena mindset gue aja kali udah suges, jadi setiap jam segitu bangun terus nggak apa. Ya udah nggak tidur lagi. Nah, tiba-tiba ada ngechat nih, bukan megang HP, temen gue ngechat, si Farah, chat gue ya, sekitar jam 2-an nih, Bayan aman, gue denger ada bunyi-bunyi, denger bunyi-bunyi, terus gue jawab kan aman, bunyi di mana? Karena gue kan pakai headset ya, udah gue setting biar nggak denger bunyi-bunyi gitu. Temen gue belum tidur di kamar si Silmi, dan posisi kamar si Silmi itu sebelah kamar mandi yang gue ceritain tadi, dan buat perlintasan mereka itu. Nah si Farah itu denger belum tidur ya, kayak orang lewat, kayak tepak kaki, kayak lalang lah ya, lalang gitulah. Nah denger tuh, nah malam itu, nah udah malam itu dia nggak bisa tidur ya, dia cuma ngecek gitu dong, aman. Terus paginya cerita dia nggak bisa tidur. Setelah itu ya siang ya kita kerja, karena kita masih masuk kerja, ya udah kerja, ya udah kerja seperti biasa. Sebenarnya kalau siang tuh nggak ada apa-apa ya, Wak? Siang tuh malah di rumah itu siang malah enak, sumpah. Sejuk adem betah, ya? Tidur aja. Cuman ketika udah habis maghrib hawa mulai beda. Hawa negatif mulai bermunculan. Mulai beda pokoknya. Pokoknya gua kalau kamar mandi habis maghrib ambil wudhu aja selalu merinding. Pas ngambil wudhu pun merinding, soalnya atapnya bolong. Takutnya kan kayak berasa ada yang ngawasin dari atas sana, bolong kayak itu gitu. Iya, nah di situ pokoknya semuanya pokoknya, bukan dia doang sih, kecuali Mbak Mei, dia kan karena nggak tahu, nggak kita ceritain dia, jadi biasa aja. Di malam ya, malam biasa, apa nggak ada gangguan lagi. Ya gue seperti malam sebelumnya, pakai headset, pakai dengerin murotal, kipas gue gedein. Tapi anehnya setiap jam 1 gue selalu bangun. Lu bangun lagi jam 1? Selama di kamar itu gue bangun terus jam 1, dan setelah itu nggak bisa tidur nyampe subuh. Nggak tahu, emang udah suges gue kali gitu ya. Lu pokoknya setiap jam 1 bangun, Pak? Bangun. Pokoknya jam 1 pas, jam 1 kurang, atau setengah 1. Kisaran jam 1 lah ya? Jam 1 lah pokoknya. Yeah. Selalu kebangun. Terus? Selalu kebangun. Dan malam kedua ya? Malam kedua setelah liburan. Iya, malam kedua. Kayaknya malam itu nggak ada terjadi apa-apa. Dan lu nggak ngerasa merinding atau apa? Nggak merasa merinding apa. Cuman ya suges gue selalu bangun jam segitu. Ya udah. Dengerin headset, murotal, ngaji. Ya udah nggak bisa sampai nggak tidur lagi sampai pagi. Pagi kayak gitu mau. Cuman kalau temen-temen kasih parah Mbak Mei atau si S nggak tahu. Soalnya nggak ada ngechat
kayaknya aman. Kayaknya aman. Aman. Tapi aman. dari mereka pun nggak ada cerita apa-apa yang macam-macam. Nggak ada malam kedua itu. Udah siangnya ya udah, pagi siang ya seperti biasa lah, kita masih kerja juga kan, kerja WFA. Malamnya kalau siang aman-aman, tapi setelah maghrib ya begitulah. Kerasa lagi. Ya hawa tuh ya udah beda, negatif tuh pada. Iya benar. Kayak pergantian siang dan malam gitu kan. Itu kerasa banget kok. Kerasa apalagi di pas kalau mau kamar mandi, ya udah itu kan perlintasan mereka, ya udah setiap lewat itu ya udah berasa. Gua aja yang sore maghrib ya kan, dekat perlintasan ada meja kan. Si S sama si Farah lagi motongin gua, terus gue sengaja duduk di situ. Tadinya dingin kok jadi hangat badan gue ya. Bisa gitu? Bisa. Ya udah gue pindah aja lagi. Aura negatifnya kali ya, bergesekan sama kita kan, beda dimensi. Langsung panas gitu. Hangat berasa gitu. Wih, udahlah, pindah lagi dah. Dah, pindah ya udah. Nah, malam terakhir ini kayaknya kita bikin salah. Jadi gini, kita kan sorenya habis makan sama keluarganya si S. Kita kan terakhir ya di situ. Kita makan keluar, pulang. Nah, pulang kalau gue sih masih kerja, cuman si S sama keluarganya, si ibunya, adeknya, sama si Farah, dia main apa sih, domino yang balok tumpuk itu apa? Uno balok ya. Balok. Nah gitu, nyampe pokoknya main itu sampai malam, dan akhirnya gue ikut. Akhirnya lu ikutan juga karena gue kan kerja sampai jam 11 malam. Nah setelah jam 11 gue ikutan. Berarti itu udah malam banget sebenarnya ya? Nah malam banget. Nah tapi jam 11 itu ibunya si S udah nggak ikutan, mau tidur katanya. Udah, terus tadinya ibunya S pun ikutan main. Ya terus udah akhirnya jam 11 ibunya si S udah berhenti ya, ganti sama gua. Udah ibunya si S mau tidur katanya. Terus sekitar jam 11:30-an ibunya si S ini udah nak tidur, udah malam, udah tidur, jangan malam-malam gitu. Itulah pokoknya kayak ngingetin sesuatu. Udah akhirnya ya kita hiraukan omongannya ibunya si S, karena seru kan, lagi asik main ya. Kita bertiga, ada adanya si S sama Mbak Mei capean kayaknya, tiduran di situ, sama adanya si S juga lagi ngerjain tugas. Kira gua, si S sama si Farah main bertiga, teriak-teriak sampai jam 1:30 tuh main. Nah baru 1:30 itu kita kaget, kita lagi main semuanya ngumpul di ruang tengah. Tiba-tiba ibunya si S dari kamar, agak kamar dekat kamar mandi, dekat kamar si S, kayak teriak-teriak gitu. Oh. Wah, habis itu adanya si S larilah, langsung masuk. Apa? Terus gua secara frontal ya namanya kayak gitu kan, kayak kondisi apa sih? Dia kaget lah. Terus gue juga lari, tapi lari nggak masuk kamar, gue lihat dari kamar. Kenapa gitu ya si ibu? Ya tapi gue lihat cuma dipeluk sama adanya si S. Nah setelah itu ceritain, ya katanya ibu lagi berdoa, tiba-tiba lidah ibu nggak bisa gerak, kayak apa sih? Kayak kaku gitu ya? Kaku, kayak udah kayak ditindihan gitulah, pokoknya kayak gue yang malam pertama itu ditindihan, cuman lidahnya ini tapi lidahnya sama nggak bisa gerak. Padahal itu lagi berdoa ya, ya mau tidur biasanya gitulah. Udah setelah malam itu makin kacau. Gimana Pak? Iya malam itu ya udah pada rame, abis cerita itu ya udah kita udah beres-beres, udah nggak usah main lagi. Udah kita tidur, masuk. Dah kita masuklah kamar masing-masing. Lu tetap tidur di kamar adenya? Kamar adenya yang itu. Set si ibunya sama si adenya S tidur. Terus ada adenya S lagi, satu lagi. Nah itu sebelumnya gue nggak tahu tidur di mana. Tapi setelah gue tahu ternyata dia tidur di kamar depan. Kamar kosong itu. Iya. Nah yang cerita ternyata nyambung dari si ibunya si S nyambung ke si Farah. Si Farah kan di kamar ibu si S sama kamar si S kan sebelahan. Nah mereka lagi di dalam, jadi kondisinya
ada si S lagi tidur, si Mbak Mei lagi tidur. Nah si Farah ini setengah 2-an kayaknya dia ngechat gua, nih chatnya lagi, ngechat lagi malam terakhir, Bayan aman, no setengah 2-an. Terus aman kenapa ya, gue jawab, no kipas mati sendiri tadi, terus tiba-tiba gue merem dijatuhin HP, gue maksa melek mata, kayak matanya ya kayak ditutup gitu. Oh ya udah, akhirnya gue chat balik, wah kenapa gini nih, nggak tahu beneran barusan. Ternyata sekarang si Farah itu yang di apa ya, digangguin. Katanya setelah gue diceritain sama si Farah, jadi dia posisi gini tiduran, kipas di depan dia, megang HP, dia ke arah jendela luar. Nah perasaan dia itu lihat keluar kan, mobil juga lihat ke jendela, cuman dia nggak mau katanya. Terus tiba-tiba kipas mati, terus HP gini kayak langsung plek gitu, apa kayak dilempar gitu loh. Kayak ada yang giniin ya? Iya, kayak ada wah gitu loh. Nah terus mata dia tuh langsung berasa digituin katanya. Berarti sama kayak lu dong di hari pertama. Yang kata lu mata udah gini-gini. Iya kayak diginiin juga gua. Iya kan? Iya berat banget. Si Farah juga ngalamin hal yang sama. Sama. Terus dia 2 kali juga tapi dengan malam yang berbeda. Tuh, udah akhirnya dia langsung teriak ya. Wow, soalnya kedengar, gue juga belum tidur posisinya jam segitu. Pokoknya gue kan selalu bangun jam 1 dan selanjutnya nggak bisa tidur. Kedenger, woi, kayak suara teriakan nih. Suara apa? Ternyata mereka keluar kamar. Oh malam itu pada keluar semua? Iya, pada keluar. Ibunya keluar, adiknya si S keluar, si Farah keluar yang kena, sama si S keluar. Tapi Mbak Mei santuy. Oh, Mbak Mei tidur. Iya, karena dia nggak tahu dan nggak bisa ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Sengaja nggak kita kasih tahu karena dia kalau tahu malah lebih parah kan gitu takutnya. Ya udah, malam itu ya gue juga ikut keluar. Wah, apa nih? Tumben-tumbenan gitu. Malam terakhir kayak gitu. Wah, apa nih? Sampai ibunya si S ambil megang tasbih. Oh, wiritan. Ya. Wah, kayaknya lebih apa ya, lebih berat ini kayaknya ini gangguannya gitu. Sampai wiritan megang tasbih. Terus tiba-tiba gue lihat si S ngeliat ke kamar depan. Adiknya si S kan ada tidur situ, yang satu lagi intip aman. Terus gue berpikir kayaknya pindah deh dari kamar depan ke kamarnya si S gitu. Si S. Iya, si S kayaknya pindah deh. Soalnya kan gue kemarin udah dikenalin, si Farah belum, sama si Mbak Mei kayaknya ngajak kenalan lagi deh. Gue bercandain gitu. Wah lu Bayan, kata si Farah. Dah slow, udah santai. Udah malam itu istirahat lagi. Enggak, malam itu kita mutusin mau tidur di mana. Saking bingungnya dia. Iya, bingung ya. Saking bingungnya di sini digangguin ya. Iya, bingung gimana gitu. Akhirnya ya udah, kalian mau tidur di situ apa tidur di ruang tengah ini yang kalau tidur ya lulalalang jalan mereka. Itu lebih gila. Apa mau tidur sama gua di kamar gua, kamar adanya si S. Terus mikir, ya udah tidur aja berempat di situ, masuk kamar lu Yan. Nah, kamarnya si adanya si S, ya udah akhirnya ngambil bantal, ya udah kita pindah di situ, kita berempat. Ya, yang tadinya gue di kasur pindah ke bawah jadi. Resiko. Iya, resiko. Udah. Tapi aman. Alhamdulillah aman. Terus ya udah, ibunya si S masuk lagi kamar dan sama adiknya berdua. Gua di kamar berempat, gua, Farah, si S sama si Medi. Medi tadi dibangunin, suruh pindah juga. Nggak mungkin ditinggal sendirian kan, mereka berdua di kamar itu, si S sama si Medi udah tidur. Gua sama si Farah masih ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol gitu, lu kenapa? Hanya kenalan. Oh, dia cerita ternyata dia lagi dapet. Oh, si Farahnya lagi dapet juga. Ya, kan emang rawan sih kalau lagi dapat kayak gitu dapat pun di awal baru-baru. Oh, di awal baru dapat banget. Baru dapat banget. Di rumah iya baru datang situ dapat. Nah,
Ya kalau orang cewek lagi dapet terus mistik kan tertarik gitu lah ya. Iya, lebih apa ya, lebih memanggil ya nggak sih? Iya, lebih manggil lah mungkin itu. Terus Gara-gara penyebab pertamanya. Terus ya udah kita bilang udah nggak usah takut, santuy aja. Udah kita, ya gua nggak bisa tidur ya. sampai pagi lagi. Pagi lagi gua parah nggak bisa tidur, yang berdua tidur. Ya udah, kita pagi ya nyuci mobil, ya udah kita pagi terus beres-beres. Kita kan pulang hari itu, hari Kamis, habis itu kita pamitan sama ibunya, ya kita pulang ke Jakarta lagi. Oh, Jakarta lagi. Udah aman ya? Ya udah aman. Tapi belum aman. Kenapa? Kemarin gue dapat di chat juga sama si Farah. Parah lagi. Dia berasa gue berasa ditekan terus dan ada yang napas di depan muka, ada gitu, suara napas depan mukanya. Kayak ada yang napas di depan mukanya. Iya, terus mata kayak dimerem-meremin lagi. Sama kayak di Lampung itu. Iya. Pengalaman kayak gini lu baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah atau gimana? Ketindian. Ya pokoknya ketindian, terus yang malam-malam sampai kayak gitu. Kalau ketindian sampai seberat ini baru ini pertama kali. Sampai tiap jam 1 selalu bangun baru ini seumur-umur. Tapi kalau ketindian kayak biasa terus bisa ngelawan bangun di rumah gue tuh emang sering. Tapi nggak kayak kemarin. Nggak kayak kemarin, beda banget. Ternyata mata lu sampai diginiin. Iya, sampai gitu, gimana kayak dipaksa. Nggak bisa, tapi nggak bisa gitu. Sampai gue megang temen gue kan. Nah, kalau misalkan yang bisa diambil dari cerita ini sebenarnya apa sih, Wak? Menurut lu? Baiknya ya. Ya, sebaiknya sebelum bertamu ke rumah orang, pokoknya bukan ke rumah orang, pokoknya ke tempat apapun itu, ke tempat mau hutan, rumah, atau tempat yang nggak kita kenal, sebaiknya kita sopan santun dan permisi dulu. Permisi dulu ya. Ya kalau kita dalam Islam tuh assalamualaikum gitu. Setidaknya gitu, dan kita ya jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan yang negatif. Karena semakin aneh itu semakin ke bawah. Iya, ya ibaratnya kalau semakin aneh, semakin macet negatif, pasti kan setan lah, jin itu kan semakin seneng sama aura negatif, semakin ngedeket. Nah kayak gitu. Jadi kita harus positif aja, harus bisa ngendaliin. Positive thinking aja ya. Walaupun kita tahu ada di situ, kita harus bisa ngendaliin. Nah, itu yang susah. Ngendaliin situasi ya. Iya. Biar gimana rasanya nggak panik. Nggak panik, bener. Nah nggak panik, dan yang lain ya mungkin panik. Dengan salah satu cara lu tadi dengerin murotal ya? Ngaji. Itu kan salah satu cara lu untuk cara nggak panik kan. Iya, biar nggak panik, biar gue tenang, biar bisa tidur, cuman nggak bisa tidur. Tetap nggak bisa tidur. Iya, tidur, soalnya ya malam itu malam kedua kipas gue sempat tadinya getarnya kenceng, tiba-tiba pelan, kenceng lagi. Oh, ritme ya. Iya. Cuma semalam itu doang, malam kedua. Yang keduanya ya sebenarnya kedengar walaupun pakai headset, cuman gue bodo gitu. Bodo. Ya emang harus kayak gitu sih, karena harus bisa ngendaliin gitu. Nah, kalau bisa bicara nyambung yang rumah ini, yang kamarnya kosong ini, berarti memang sampai sekarang pun nggak pernah ditidurin ya sebenarnya kalau nggak ada tamu kayak kemarin. Yes. Dan walaupun ada tamu ya terpaksa kayaknya. Oh, jadi tamunya kalau bisa tangan tidur situlah ya? Iya, jangan tidur di situ, karena sebelumnya kan udah 8 tahun nggak dipakai dan sebenarnya udah ada kejadian. Ya karena kita berdua, karena gua sama si Ari tadinya kan, ya kita disuruh tidur di situ, dikiranya aman, nggak kenapa-napa, karena kira kan banyak orang. Nggak taunya ya seperti itulah kejadian yang gue diajak kenalan. Tapi kalau misalkan untuk bicara yang gantung diri itu cewek atau cowok? Wah, kalau itu kurang tahu. Nggak nanya lebih dalam, cuman ada di situ gantung diri. Oh, paling gitu aja sih teman-teman cerita dari kita sekarang. Mungkin di momen gue akan coba ngobrol sama Jawa lagi. Dan makasih Wak waktunya. Iya, sama-sama. Ceritanya buat teman-teman di rumah. Dan mungkin buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa follow IG-nya Jawa, nanti gue sertakan di kolom deskripsi. Pokoknya kalian jangan lupa nonton terus di Ngobrol
ngobrol.com.